Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Kembali lagi bersama saya di Sekilas Podcast. Saya Devolina Sihombing akan membawakan acara ini dengan rekan saya. Farhan Irfansyah. Senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman malam ini. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting nih dalam dunia komunikasi. Khususnya bagi kita yang hidup di tengah arus informasi yang begitu deras, yaitu konsep dasar hukum dan etika media massa. Nah, topik ini menarik loh, karena media itu bukan cuma soal menyampaikan informasi cepat, tapi media juga punya tanggung jawab besar. Ada batasan-batasan yang harus dipahami. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan apa yang seharusnya dilakukan media demi kepentingan publik. Betul sekali, apalagi nih sekarang di era digital, satu berita itu bisa menyebar ke jutaan orang hanya dalam hitungan menit. Keren sekali nggak sih? Apalagi kalau hal ini yang disebarkan salah, dampaknya itu bisa sangat besar juga loh. Nah, betul. Maka dari itu, hari ini kita tidak hanya bahas teori, tapi juga realitas dan tantangan yang dihadapi media saat ini. Bersama kami saat ini sudah hadir tiga narasumber dengan latar belakang yang berbeda, sehingga kita bisa memandang topik ini dari berbagai sudut pandang. Ada mahasiswa ilmu komunikasi, praktis media, dan akademisi. Kita mulai perkenalan dulu nih, supaya bincang-bincang kita bisa lebih asik. Halo, perkenalkan saya Anggreni Sentia, mahasiswa dari Ilmu Komunikasi. Nah, saya tertarik membahas mengenai bagaimana sih hukum dan etika media dipahami dari sudut pandang kami sebagai mahasiswa dan generasi muda, terutama sebagai pengguna media yang sangat aktif di media sosial. Halo, perkenalkan saya Fatih Zaro, praktisi media dan jurnalis. Saya akan berbagi pengalaman langsung tentang bagaimana hukum dan etika media diterapkan di lapangan, termasuk dilema-dilema yang sering dihadapi oleh jurnalis. Suka dukanya nanti kita spill tipis-tipis. Halo, saya Reski Arya, salah satu dosen komunikasi. Fokus saya pada kajian teoritis, regulasi media, serta peran media dalam masyarakat dari sudut pandang akademik dan sosial. Baik, sebelumnya terima kasih nih untuk waktunya sudah menyempatkan hadir ke podcast saya malam ini. Dengan latar belakang yang berbeda ini, semoga diskusi kita lebih kaya dan seimbang ya. Oke. Baik, untuk memulai diskusi kita malam ini, kita mulai dari dasar dulu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hukum dan etika media massa? Oke, secara sederhana ya, hukum media massa adalah seperangkat aturan tertulis yang mengikut media secara legal. Contohnya seperti Undang-Undang PER, UU ITE, dan regulasi penyiaran. Aturan ini dibuat dengan negara untuk mengatur agar media tidak melanggar hak individu dan kepentingan publik. Sementara itu, etika media adalah norma moral dan profesionalitas yang menjadi pedoman perilaku insan media. Ini tertuang dalam kode etik jurnalistik yang mengatur bagaimana wartawan bekerja secara bertanggung jawab. Oh, berarti bisa dibilang kalau hukum itu sifatnya wajib dan memaksa ya, sedangkan etika lebih ke kesadaran profesi. Nah, benar. Hukum memberi sanksi seperti denda atau pidana, sedangkan etika itu lebih ke memberi sanksi moral dan profesional. Misalnya teguran, permintaan maaf terbuka sampai pencabutan keanggotaan profesi. Kalau dari sudut pandang saya ya sebagai mahasiswa, etika media sering sering sekali dipahami sebagai rem atau kadang suatu berita belum tentu melanggar hukum. Tapi kalau disebarkan bisa menyakiti atau merugikan orang lain. Di situ etika seharusnya bekerja. Menarik juga ya. Jadi etika itu sebenarnya lapisan perlindungan tambahan sebelum hukum turun tangan berarti ya. Nah, kalau begitu, kenapa hukum dan etika media ini sangat penting bagi keberlangsungan media? Di lapangan, tekanan itu luar biasa. Media dituntut cepat, dituntut viral, dituntut menarik,
menarik perhatian. Kalau tidak punya pegangan etika, media bisa tergelincir ke berita sensasional, clickbait bahkan hoax. Nah, itu yang sangat dijaga oleh jurnalis tentunya. Kalau begitu, apakah pernah ada ya dilema antara kepentingan publik dan etika saat meliput media? Oh, tentu sering. Misalnya dalam kasus kriminal atau kekerasan seksual nih. Publik ingin tahu detailnya, tapi media tetap harus melindungi identitas korban, terutama anak-anak dan perempuan. Soalnya kan anak-anak itu masih memiliki umur yang panjang untuk menghindari eh, bullying kan di teman-teman sekitarnya, terutama perempuan lagi kan. Bisa jadi nanti akan sangat susah berinteraksi dengan orang luar, bahkan ketika ingin mencari jodoh kan sangat rentan gitu. Makanya jurnalis berkomitmen untuk melindungi kedua oknum tersebut. Nah, kalau salah dampaknya bisa trauma kepanjangan bagi korban. Nah, sedangkan dalam teori komunikasi, media tuh punya fungsi sebagai pengawas dan pendidik masyarakat. Tanpa hukum dan etika, media bisa berubah dari alat kontrol sosial menjadi alat manipulasi opini. Dan sebagai generasi muda, kami juga sering melihat berita yang judulnya bombastik tapi isinya minim verifikasi. Ini nih bikin kepercayaan terhadap media nurun sih menurut aku ya. Setuju sih, menarik juga ya. Berarti hukum dan etika juga berfungsi menjaga kepercayaan publik terhadap media itu sendiri berarti. Kita masuk ke realitas media saat ini. Bagaimana kondisi media di era digital saat ini sih menurut teman-teman? Nah, sekarang semua orang bisa jadi media, cukup punya ponsel dan akun media sosial. Tapi masalahnya, tidak semua orang paham etika. Banyak konten viral yang sebenarnya melanggar privasi atau menyebarkan informasi yang belum tentu benar kejadian. Berarti kalau dari sisi hukum nih ya, apakah regulasi yang ada sudah cukup mengatasi fenomena ini? Hukum itu penting, tapi nggak cukup. Nggak mungkin semua masalah diselesaikan dengan hukum. Literasi media masyarakat juga sangat krusial kan. Etika seharusnya itu hidup karena kesadaran, bukan semata-mata karena kita takut sanksi atau segala macamnya. Di media profesional, kami masih berusaha berpegangan pada prinsip verifikasi dan keberimbangan. Tapi tantangannya kecepatan informasi yang kami upload di media sering mengalahkan kualitas gitu. Oh, berarti ada pertarungan antara cepat dan benar dalam etika media ini. Nah, betul. Idealnya nih, media harus tetap memilih benar meskipun tidak selalu cepat gitu. Ibaratnya lebih baik informasi yang tersampaikan aktual sesuai dengan lapangan daripada cepat tapi plan gitu, mengiring opini yang tidak benar di tengah masyarakat gitu. Menarik sekali ya topik kita malam ini. Sebagai penutup, apa harapan teman-teman terhadap media ke depannya nih, sebagai generasi muda? Saya berharap media lebih bertanggung jawab dan mahasiswa komunikasi harus sadar bahwa etika bukan cuma teori di kelas, tapi praktik nyata di lapangan. Menurut saya pribadi sih harapan saya media harus tetap kritis tanpa harus kehilangan nuraninya. Kecepatan itu penting, tapi kebenaran dan dampak sosial jauh lebih penting. Karena guna apa informasi yang disampaikan begitu cepat di media massa, tapi mengandung informasi yang tidak seperti yang di lapangan, kan kemudian menggiring opini. Jadi itu yang menjadi harapan kami buat teman-teman media yang di luar sana. Jangan terbawa arus hanya ingin viral gara-gara berita yang masih hangat nih, langsung diupload. Sementara tidak disunting terlebih dahulu apakah berita itu aktual dan sesuai yang berada di lapangan gitu. Jangan hanya mencari viewer dan ketenaran saja gitu. Tapi kita harus menyajikan berita yang sebenar-benarnya sesuai dengan etika jurnalisme. Menurut saya itu sih. Saya berharap hukum dan etika media itu harus berjalan seimbang ya. Media yang sehat akan melahirkan masyarakat yang kritis, cerdas, dan masyarakat yang beradab. Itu aja harapan saya. Eh, dari diskusi ini bisa kita lihat ya bahwa hukum dan etika media bukan untuk membatasi kebebasan pers,
tetapi justru untuk menjaga kualitas informasi dan juga kepercayaan publik. Setuju, setuju. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga penonton yang sudah menyimak dialog tematik ini. Semoga diskusi hari ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita Amin. tentang pentingnya hukum dan etika media massa tentunya. Amin. Sebagai generasi muda, kita juga harus mempertimbangkan nih apa yang akan kita upload ya ke sosial media. Betul. Sekian dulu dari podcast kita malam ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.